Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo belajar matematika. Jadikan pembelajaran matematika sebagai pembelajaran yang menyenangkan. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah menjelaskan pecahan pembilang satu, kemudian menyajikan pecahan menggunakan gambar, kemudian menjelaskan pecahan dengan pembilang sama. Kemudian menjelaskan pecahan dengan penyebut sama. Kemudian terakhir adalah menghitung penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Pecahan dengan pembilang satu. Pecahan menyatakan bagian dari satuan. Pecahan juga menyatakan bagian dari keseluruhan. Jadi hari ini kita 1/2 atau 1/2. Itu disebut dengan pembilang, sedangkan 2 disebut adalah penyebut. Jadi, pecahan 1/2 dibaca 1/2 atau 1/2. Perhatikan contoh berikut. Nah, adik-adik, ada gambar apel. Siapa yang mau apel ya? Apel utuh dipotong 2 bagian sama besar. Nah, ini. Kita potong apelnya ke dalam 2 bagian yang sama besar. Ini adalah 1/2 bagian, ini adalah 1/2 bagian. Tetapi ketika kita potong menjadi 4 bagian, maka ini adalah 1/4 bagian, ini 1/4-nya, ini 1/4 juga, ini 1/4. Perhatikan contoh berikut. Nah, ada gambar lingkaran. Nah, dibaca 1/2 atau 1/2 karena kenapa? Ini 1/2 ada 2 bagian. Nah, ini sudah ada yang berwarna berarti 1/2 atau 1/2. Satu ini yang sudah diwarnai dari 2 bagian. Ada 2 bagian, satu yang diwarnai. Kemudian lingkaran kedua itu dibaca 1/3 atau 1/3. Kenapa 1/3? Tiganya dikatakan karena ada 3 bagian, satunya ini satu yang sudah dikasih warna, berarti satu bagian, satu yang sudah dikasih warna dari 3 bagian ini. Perhatikan contoh berikut lagi. Nah, ada gambar lingkaran dibaca 1/5 atau 1/5. Kenapa? Karena 5 ada bagian 5, 1, 2, 3, 4, 5, satu yang diwarnai. Jadi katakan 1/5. Ini adalah dibaca 1/6 atau 1/6. Kenapa dikatakan 1/6? 6-nya ini adalah 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satunya adalah satu yang sudah diwarnai. Dikatakan 1/6. Perhatikan contoh berikut lagi. Ada 1/8. Berapa? Yuk dibaca 1/8 atau 1/8. Kenapa dikatakan 1/8? Bagus, karena ada 8 bagian. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari satu bagian. Kenapa satu? Karena cuma satu yang diwarnai. Bagus. Di sebelah masih ada lingkaran. Ini adalah 1/10 atau 1/10. Dibaca 1/10 atau 1/10. Kenapa dikatakan 10? Karena ada 10 bagian. Nah, ada 10 potong. Kenapa dikatakan 1? Karena satu yang sudah diwarnai. Membandingkan dan mengurutkan pecahan. 1. Membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan dengan pembilang 1 dapat dilihat nilai penyebutnya. Jadi kita lihat nanti penyebutnya ya. Jika penyebutnya makin kecil, maka nilai pecahannya semakin besar. Oke, kita lihat. Perhatikan contoh berikut ya. Ada 1/2 dengan 1/4. Pembilangnya 1, maka perhatikan nilai penyebutnya. Karena pembilangnya sama, ini 1 dengan 1, maka kita lihat pembilangnya. Nah, ada pembilang 2, penyebut 2, ada penyebut 4. Karena pembilangnya 1 sama, maka kita lihat penyebutnya. Penyebut 2 dengan penyebut 4. Oleh karena itu, 2 lebih kecil daripada 4. Kembali ke konsep tadi,
bahwa semakin kecil angkanya, maka semakin tinggi nilainya. Maka 2/1/2 lebih besar daripada 1/4. Atau ini 1/2 lebih besar daripada 1/4. Perhatikan contoh berikut lagi. Nah, penyebut sama, maka dibandingkan adalah nilai pembilangnya. Karena penyebutnya sama, mana yang dimaksud penyebut? Angka 6. Nah, ini adalah 4/6 dan 2/6. Nah, kita karena penyebutnya sama, maka yang dibandingkan adalah pembilangnya. Dibandingkan nilai pembilangnya, makin tinggi angka pembilangnya, maka makin tinggi juga nilainya. Maka manakah yang lebih tinggi daripada 4 atau 2? Lebih tinggi 4. Maka 4/6 lebih besar daripada 2/6. Mengurutkan pecahan. Jadi kita akan mengurutkan pecahan. Beberapa pecahan dapat diurutkan dari yang terbesar atau terkecil. Caranya yaitu dengan membandingkan pecahannya terlebih dahulu 1/1. Jadi kita nanti akan membandingkan pecahannya 1/1 ya. Nah, perhatikan kelompok pecahan berikut. Ada beberapa pecahan. 1, 2, 3, 4. Ada 4 pecahan. Ada 1/5, 1/15, 1/8, 1/12, 1/4. Nah, urutkan pecahan dari yang terbesar. Tadi masih ingat, kalau kita membandingkan penyebutnya, kalau pembilangnya sudah sama nilainya, maka kita bandingkan penyebutnya. Maka lihatlah nilai yang paling kecil, maka itulah yang paling besar. Nah, di antara 4 ini mana yang paling kecil? 15, 8, 12, 4. Oke, ada angka 4. Kemudian angka berapa? Angka 8. Kemudian angka berapa lagi? Angka 12. Kemudian angka berapa? Yang terakhir adalah angka 15. Jadi, 1/4, 1/8, 1/2, dan 1/15. Perhatikan kelompok pecahan berikut. Nah, ada pecahan. Kita perhatikan lagi pembilangnya tidak sama ya, tetapi penyebutnya sama. Maka kita akan mengurutkan dari yang urutkan pecahan dari yang terkecil. Jadi kita urutkan dari yang terkecil lagi ya. Tadi yang terbesar, sekarang yang terkecil. Nah, kalau pembilangnya kita mau bandingkan, maka makin kecil angkanya, makin kecil juga nilainya. Jadi kita perhatikan dulu. Pembilangnya ada angka 1, angka 11, angka 6, dan angka 8. Keempat angka ini mana yang paling kecil? Angka 1. Kemudian angka berapa? Angka 6. Kemudian angka berapa lagi? Angka 8. Kemudian yang terakhir angka 11. Nah, maka urutan pecahan dari yang terkecil adalah 1/12, kemudian 6/12, kemudian 8/12, dan terakhir adalah 11/12. Mudah kan mengurutkan pecahan? Nah, sekarang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kita memasuki pembahasan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Pecahan berpenyebut sama dapat dijumlahkan dengan cara penjumlahan pembilang setiap pecahan, sedangkan penyebutnya tetap. Jadi, sedangkan penyebutnya tetap. Perhatikan contoh berikut. Nah, kita perhatikan contoh ya. Ada gambar lingkaran, berapa itu? Ayo. Nah, itu 4/6. Ada 4 yang sudah diwarnai dari 6 bagian. Nah, ditambah berapa? 2/6. 2 yang sudah diwarnai dari 6 bagian. Sama dengan berapa? Ayo. 6/6. Dari mana? Kita tambahkan pembilangnya karena penyebutnya sudah sama, maka yang perlu kita tambahkan adalah pembilangnya. 4 ditambah 2 sama dengan 6.
6 tetap penyebut yang sama, maka tinggal kita pindahkan menjadi 6. Selanjutnya perhatikan contoh penjumlahan pecahan berikut. Nah, masih ada. 1/5 ditambah dengan 3/5 sama dengan berapa? Ayo, kita tambahkan anunya saja ya, pembilangnya saja. Kita tidak boleh tambahkan penyebutnya karena sudah memiliki penyebut yang sama. 1 ditambah 3/5 sama dengan 4/5. Nah, selanjutnya soal kedua, 7/12 ditambah 4/12 sama dengan kita tambahkan, kita jumlahkan 7 ditambah 4 per 12. Kenapa per 12? Karena sudah penyebut sama. Penyebut 12 sama dengan 7 ditambah 4 sama dengan 11/12. Soal selanjutnya, 9/20 ditambah 3/20. Jadi kita tambahkannya, ditambah 5/20. Sama dengan berapa? Ayo. Karena penyebutnya sudah sama, tiga-tiganya sudah sama, maka kita tambahkan pembilangnya. Seperti ini. 9 ditambah 3 ditambah 5/20 tetap per 20 sama dengan 17/20. Dan mana ambil 17? Dari hasil penjumlahan 9 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 17. Sekarang pengurangan pecahan berpenyebut sama. Jadi pengurangan pecahan berpenyebut sama. Pengurangan pecahan berpenyebut sama dapat dilakukan dengan mengurangkan pembilang setiap pecahan, sedangkan penyebutnya tetap. Oke. Perhatikan contoh pengurangan pecahan berikut. Nah, ada contoh pengurangan pecahan. Oke. Perhatikan ya. Kita perhatikan. Ada 7/8 dikurang 4/8. Kenapa 8? Karena 8 yang di akhir ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa 7? 7 dikurang 4. 8. 1. Ada 8 bagian. Ya, sedangkan yang sudah diwarnai adalah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dikurangi dengan 4. Maka kita silang 1, 2, 3, 4. Maka 7 kurang 4 sama dengan 3/8. Selanjutnya, perhatikan contoh pengurangan pecahan berikut. 6/8 dikurang 1/8 sama dengan, maka kita kurangkan pembilangnya karena penyebutnya sama, berarti 6 dikurang 1/8 sama dengan 5 dikurang 5/8. Karena 6 kurang 1 sama dengan 5. Soal kedua, 9/12 dikurang 5/12 sama dengan, berarti 9 dikurang 5. 9 kurang 5/12 sama dengan 9 kurang 5 sama dengan 4. Maka penyebutnya tetap 12, maka 4/12. Soal selanjutnya ada 15 dikurang 20. 15/20 dikurang 7/20 dikurang 2/20 sama dengan, maka penyebut sudah sama, maka yang dikurangkan adalah pembilangnya. Coba kita lihat, 15 dikurang 7 dikurang 2/20 sama dengan, nah, ada 15 dikurang 7 dikurang 2 sama dengan 6/20. Oke, teman-teman, bagaimana belajar matematika mudah kan dan menyenangkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.